Pemusnahan 1,1 juta rokok ilegal. Warga senang ada gerakan pangan murah. Benfica versus Nice menang agregat 4-0. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini Jumat 15 Agustus 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita di Kompas Kalsel hari ini saudara, pemusnahan barang ilegal kembali dilakukan, diantaranya berupa rokok dan minuman beralkohol. Total potensi kerugian negara mencapai hampir 2 miliar rupiah. Di halaman kantor Bea Cukai Banjarmasin Kamis pagi, jutaan barang ilegal hasil penindakan 217 pelanggaran sepanjang Oktober 2024 hingga April 2025 dimusnahkan. Pemusnahan ini dilakukan secara simbolis oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Banjarmasin bersama berbagai pihak terkait. Simbolis barang ilegal yang telah menjadi milik negara ini dimusnahkan dengan cara dituang dalam drum untuk minuman beralkohol dan dibakar untuk rokok ilegal. Barang ilegal meliputi 1,1 juta rokok ilegal, 335,5 tembakau iris, 2.092 minuman mengandung etil alkohol, 2.400 picis cool cup gas bags, dan 10 kotak teh. Memang mengupayakan ada dua skema. Yang pertama itu yang terkait dengan pidana, dan yang kedua dimungkinkan dengan undang-undang harmonisasi perpajakan dengan skema ultimum remedium, ya, penyelesaian secara administrasi dengan denda. Jadi untuk case ini belum ada yang kita amankan, semuanya diselesaikan dengan administrasi. Modusnya Pak, ini bagaimana seperti apa Pak? Modusnya berbagai cara, bisa melalui ekspedisi, kemudian bisa melalui jasa panggilan. Nilai barang ilegal ini mencapai 1,9 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara yang berhasil disita diperkirakan mencapai 1,3 miliar rupiah. Pelanggaran mulai dari penggunaan pita cukai bekas, pita cukai palsu, hingga tanpa pita cukai sama sekali. Hari ini kita menyaksikan pemusnahan yang merupakan pelaksanaan tugas dari fungsi ketiga Bea Cukai, yaitu perlindungan masyarakat dari beredarnya barang-barang ilegal. Bahwa sekalian, ini ada sebuah usaha bagaimana kita semuanya, kami di Bea Cukai, untuk melindungi masyarakat dari barang-barang berbahaya, barang-barang yang kemudian merugikan negara. Dan ini sesuai dengan tadi yang sama-sama kita dengar, nilainya cukup besar, ya. Nilainya 1,9 miliar. Jadi harapan kami sinergi apabila memang ditemukan barang-barang ilegal untuk segera bisa dilakukan kegiatan persetujuan pemusnahan. Terima kasih atas kolaborasi dari seluruh pimpinan, dan mari kita jadikan Kalimantan Selatan lebih baik. Ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan menjadi peringatan bagi masyarakat akan bahayanya barang ilegal. Sementara hingga saat ini, Kalimantan Selatan masih menjadi wilayah sasaran penjualan barang ilegal, bukan produsennya. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, sejumlah komunitas adat dan organisasi sipil yang tergabung dalam Aliansi Meratus tolak usulan Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional. Status tersebut dinilai akan rugikan masyarakat adat. Rabu sore, perwakilan organisasi sipil seperti Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Kalsel,
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau Aman Kalsel, serta sejumlah komunitas adat yang tergabung dalam Aliansi Meratus sampaikan penolakan terhadap usulan pemerintah yang akan menjadikan Pegunungan Meratus menjadi Taman Nasional. Pemerintah Provinsi dan DPRD Kalimantan Selatan didesak untuk segera menarik kembali pengajuan penetapan Taman Nasional Meratus. Pihaknya juga meminta kepada Kementerian Kehutanan Republik Indonesia untuk menghentikan penetapan Taman Nasional Meratus di Kalimantan Selatan. Konsep Taman Nasional dinilai tidak mendukung terhadap pola masyarakat adat yang telah tertata berdasarkan adat istiadatnya. Bahwa pernyataan sikap kita jelas, ini menolak usulan Taman Nasional, baik di pemerintah provinsi adalah dasar resolusi tadi, bahwa kami dari Aliansi Tolak Taman Nasional Meratus menyatakan diri bahwa menolak usulan Taman Nasional Meratus dan mendesak pemerintah provinsi untuk menarik usulan tersebut. Sementara Ketua Pengurus Wilayah Aman Kalsel menjelaskan, sebagai masyarakat adat, pihaknya juga tidak pernah dilibatkan dalam pengusulan Taman Nasional Meratus. Bagaimana perencanaan itu seharusnya dari awal harus mengundang dan melibatkan gitu kan masyarakat adat yang terdampak langsung rencana Taman Nasional itu. Hal ini tidak dilakukan. Maka dengan sikap yang kita ambil hari ini itu bentuk ketidaksetujuan, ya kan, menolak rencana Taman Nasional itu. Karena tidak sesuai dengan kearifan lokal dan bertentangan dengan hukum adat. Pihaknya juga menyayangkan seharusnya pemerintah daerah lebih fokus untuk melakukan pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sebuah peti kemas terjatuh di depan SDN 1 Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, Kamis siang. Sejumlah siswa tertimpa alami luka-luka dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Beginilah detik-detik sebuah peti kemas terjatuh dari mobil angkutan di Jalan Ahmad Yani, jurusan Pelaihari, Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru, Kamis siang. Peti kemas dalam kondisi kosong ini menimpa siswa sekolah yang hendak menyeberangi jalan sepulang sekolah. Saat ini sopir truk sudah diamankan pihak kepolisian. Jadi setelah kita ke TKP, ternyata benar ada satu kontainer kosong ya yang jatuh tepat di depan SD Landasan Ulin Selatan 1. Berarti ini kontainer jatuh dari mobilnya gitu kan? Kontainer jatuh dari mobilnya, untuk akibat atau sebabnya apa itu masih kita dalami. Sementara Kepala Sekolah SDN 1 Landasan Ulin mengatakan saat itu siswanya hendak pulang usai melaksanakan perayaan Hari Kemerdekaan di sekolah. Akibat kejadian ini, 9 siswa mengalami luka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung. 3 diantaranya alami luka cukup serius di kepala, tangan, dan kaki. Dokter itu apakah patah kah enggak gitu. Jadi bagian kepala 1, bagian tangan 1, bagian kaki 1. 9 itu ada 1 orang yang shock ya, sempat pingsan di rumah sakit gitu. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sekitar 3 jam setelah kejadian, petugas mulai mengevakuasi peti kemas yang terjatuh. Lalu lintas berangsur normal. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Setahun lebih pasca kebakaran, puluhan siswa Sekolah Dasar Negeri Melayu 5 Banjarmasin masih harus berbagi ruang kelas untuk belajar. Kondisi bangunan yang rusak parah belum juga diperbaiki meski pemerintah kota pernah menjanjikan rehabilitasi. Perbaikan tak kunjung terlaksana. Aktivitas belajar mengajar kelas 1 dan 2 di SD Negeri Melayu 5 Banjarmasin terpaksa dilakukan dalam satu ruangan. Sebuah pembatas darurat dipasang di tengah ruangan untuk memisahkan 2 kegiatan belajar sekaligus. Kondisi ini terjadi pasca kebakaran setahun lalu, tepatnya 22 Juli 2024 yang memusnahkan sejumlah fasilitas sekolah. Pihak sekolah mengharapkan perbaikan dapat segera terlaksana, apalagi janji pemerintah kota membangun kembali belum terwujud. Secepatnya agar segera diperbaiki
Karena tentunya dengan ruangan yang rusak ini banyak sekali aktivitas kami yang menjadi terkendala. Nah, jadi untuk tadi kan ada satu ruang kelas yang terbakar itu, jadi kami ini menggunakan satu ruang kelas itu untuk 2. Jadi kelas 1 dan kelas 2 itu satu ruangan kami bagi menjadi 2. Sejumlah ruangan terlihat rusak mulai dari atap yang bolong hingga dinding yang mengelupas. Sementara ruang guru atapnya berlubang sehingga membuat ruangan kerap basah saat hujan. Arpawi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lain, diantaranya Gerakan Pangan Murah Polri stabilkan harga kebutuhan pokok. Selengkapnya usai jeda berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel. Saudara, di Pasar Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, harga bawang merah masih tinggi. Saat ini, harga bawang merah tembus Rp65.000 per kilogram. Dari sebelumnya normal di harga Rp30.000 per kilogram. Harga bawang merah di Pasar Segiri Samarinda masih tinggi, mencapai Rp65.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga ini terjadi sejak 1 bulan terakhir. Meski sejumlah pedagang mengaku harga bawang sudah berangsur turun hingga Rp60.000 per kilogram, namun harga ini masih tergolong mahal. Sebelumnya harga normal bawang merah hanya Rp30.000 per kilogram. Kenaikan pun memengaruhi penjualan para pedagang lantaran pembeli yang mengurangi jumlah belanja kebutuhan dapur. Lama sebulan 65, ini sudah ada, maksudnya turun bisa jual 60 loh. Masih mahal, cuman sudah turun. Harga di antara 65 sampai turun ke 60. Oh, yang cantik kok pakai lambang. Normalnya kemarin berapa, Pak? Kepala 3, 28, 30. Ini kenapa, gara-gara apa ya? Nggak tahu ya, masuknya barang kurang gitu mungkin jadi. Pedagang berharap agar pemerintah bisa menekan kenaikan agar harga kembali normal. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu, saudara, warga antusias sambut gerakan pangan murah yang digelar Polresta Banjarmasin. Selisih harga bahan pokok yang dijual dinilai cukup meringankan beban warga. Warga dengan antusias mengantre dalam pasar murah yang digelar Polresta Banjarmasin pada Kamis pagi di halaman Mapolresta Banjarmasin. Sekitar 1 ton beras SPHP atau 200 sak isi 5 kg disediakan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM ini. Bekerja sama dengan Bulog serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, gerakan ini guna menstabilkan pasokan serta harga pangan di daerah. Kegiatan hari ini adalah untuk membantu Bulog memasarkan beras SPHP, kemudian untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Selain beras, kita juga menggelar UMKM yang dijual secara murah yang disediakan oleh Disperindak Kota Banjarmasin. Selain beras, masyarakat juga dapat membeli berbagai kebutuhan pokok lain dengan harga di bawah pasaran. Di antaranya minyak goreng, gula, tepung, dan ayam, serta bumbu dapur seperti bawang. Warga mengaku senang dengan pasar murah yang digelar kepolisian ini. Kami terima kasih karena sudah diadakan pasar murah ini, ya, sangat membantu kami sekali untuk kami pada masyarakat ini. Harapannya semoga terus dijalankan untuk masyarakat yang seperti kami yang membutuhkan ini. Ya, lebih murah. Kira-kira berapa bebannya? Ya 5.000-an lah. 5.000-an. Liter minyak. Kalau bawang? Kalau bawang 4.000-an, 5.000-an. Ya, lebih murahnya. Seperti ini. Karena kalau bisa diadakan lagi. Di pasar murah ini, harga beras Bulog yang dijual pada kegiatan ini sekitar Rp59.000 per 5 kg atau sekitar Rp11.800 per kilogram.
Kegiatan ini diharapkan membantu meringankan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Abrar Effendi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Gerakan pangan murah juga digelar di Mako Polresta Balikpapan. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya beras harga terjangkau ini. Warga rela mengantre di gerai gerakan pangan murah yang ada di Mako Polresta Balikpapan untuk membeli beras, minyak, dan gula milik Bulog Kaltim-Tara. Ada 1.000 karung beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jenis premium yang dijual seharga Rp60.000 untuk 1 karung ukuran 5 kg. Harga jual ini di bawah harga eceran tertinggi untuk Kalimantan sebesar Rp13.100 per kilogramnya. Atau jika 1 karung ukuran 5 kg dijual Rp65.500, di gerai ini hanya dijual Rp60.000. Penjualan ini untuk mengatasi distribusi beras yang agak tersendat. Betul-betul kita juga jajaran sudah melaksanakan kerjasama dengan Bulog untuk pendistribusian beras premium, beras medium dengan harga Rp60.000 per sak atau kalau di kilo menjadi Rp12.000. Ini sangat membantu masyarakat. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya beras harga terjangkau ini. Ya, mudah-mudahan selanjutnya ada lagi beras begini. Masalahnya kita ini sebagai masyarakat kecil khawatir kalau beras itu tidak ada, apalagi beras oplos. Belinya mahal tapi dioplos. Dalam kegiatan ini, Polda Kalimantan Timur menargetkan bisa mendistribusikan 48 ton beras di 35 titik di 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Januari Swandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, sejumlah anak penyandang disabilitas di Kota Samarinda mengikuti lomba minat dan bakat. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Autis juga sekaligus memeriahkan perayaan HUT ke-80 RI. Dalam rangka Hari Autis sekaligus perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia, sejumlah anak penyandang disabilitas di Samarinda mengikuti lomba bakat minat. Seperti menyanyi, juga ada lomba menggambar dan mewarnai. Kegiatan ini diikuti 158 anak penyandang disabilitas, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SLTA. Agenda ini digelar selama sepekan. Tujuannya yaitu meningkatkan kepercayaan diri bagi orang tua pada khususnya, karena orang tua harus dapat supporting khusus bagi anak-anaknya untuk bisa meningkatkan kualitas selain akademik, dan bakat minatnya juga harus dilaksanakan sesuai dengan keinginan anaknya. Orang tua peserta mengaku senang dengan kegiatan ini. Harapan kami semua semoga anak-anak disabilitas ini bisa lebih dimotivasi dari pemerintah dan masyarakat sekitar, semoga agar anak yang menyandang disabilitas ini tidak terpencil, tidak dikucilkan, dan tidak minder. Selain sebagai ajang mencari bakat, momen ini juga memperkenalkan kepada anak untuk menghargai para pahlawan. Para orang tua yang memiliki anak mengalami autis juga diajak untuk tidak menutup diri agar anak tetap bisa tumbuh kembang dengan baik. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Sampai jumpa.